Pak Aji Sidabalok membukanya dalam doa. Baik, selamat siang untuk kita sebelum kita mulai webinar. Saya akan pimpin doa dalam Kristiani. Ya, bagi kawan-kawan yang berbeda keyakinan dan agama, silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur buat hari yang baik yang kami jalani hari ini. Terlebih pada siang hari ini ya Tuhan masih mengizinkan kami berkumpul melalui link Zoom dalam rangka pengadaan webinar yang diadakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Magister Ilmu Hukum UKI. Dalam webinar ini ya Tuhan banyak peserta yang Tuhan persatukan melalui link membahas mengenai layanan apostole. Tuhan pimpin kami. Demikian juga narasumber, moderator, dan kami sebagai peserta. Dalam webinar yang akan kami lakukan sesaat lagi, berikan kami hikmat yang daripadamu. Mampukan masing-masing kami mencerna dan menerapkan apapun yang menjadi sesuatu yang terjadi dalam webinar ini. Terlebih ya Tuhan, narasumber yang mewakili dari Kementerian Hukum dan HAM. Demikian juga yang dipandu oleh Ibu Dr. Diana Napitupulu. Masing-masing Tuhan berkati mereka. Demikian juga kami peserta. Berikan kami hikmat untuk menerima. Kepadamu ya Tuhan, kami serahkan webinar ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terpujilah Tuhan, kini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Aji Sidabalok. Kita akan Baik. menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin nanti langsung dinyanyikan. Kita menghormati lagu kebangsaan dan diteruskan dengan Mars UK. Kami persilakan operator. Silakan operator. Universitas Kristen Indonesia, universitas kita, pelambang ilmu dan budaya bangsa, turut membina pendidikan kita, bergerak maju membangun alam
semesta, bekerja penuh kasih dan bakti, melayani bukan dilayani, abdi nusa dan bangsa. Universitas Kristen Indonesia, universitas kita, pelambang ilmu dan budaya bangsa, turut membina pendidikan kita, dan kami mahasiswa-mahasiswinya bersama mengajar ilmu dan cita-cita, mengabdi membina nusa negeri kita yang jaya. Terima kasih, operator. Kita akan mendengarkan sambutan sekaligus membuka acara kita, yaitu webinar tentang konvensi aposti dan terobosan dalam legalisasi dokumen publik ya. Kita akan belajar apa bedanya aposti dan juga legalisasi. Kita akan dengarkan sambutan sekaligus membuka dari Ketua Umum Perkumpulan IKMH UKI, Bapak Berry Sidabutar, SH.MH MM. Kami persilakan dengan hormat. Bung Berry. Baik, yang terhormat para narasumber, yang pertama Bapak Dr. Alpius Sarumaha, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi Peraturan Perundang-undangan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. Yang kedua, moderator kita, Dr. Diana Napitupulu, yang adalah dosen tetap Prodi Magister Hukum UKI. Yang ketiga juga kepada para wartawan, serta Bapak Ibu yang hadir hari ini. Hilang suaranya Bung Berry. Bung Berry suaranya hilang. Bang Berry suaranya hilang. Bang Berry. Pancasila. Bapak Ibu dan seluruh peserta webinar, pada tanggal 5 Januari 2021 telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang pengesahan Convention Apolistic the Requirement of Legalization for Foreign Public Document atau Konvensi Apostil, sehingga menjadi hukum positif di Indonesia. Dan ini merupakan kabar baik bagi perkembangan bidang hukum perdata internasional. Karena pengesahan terhadap konvensi ini tidak hanya memberikan manfaat dan kegunaan bagi para pelaku dan pemerhati bidang hukum tersebut, namun pengaruhnya akan berimbas kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional, terutama yang berhubungan dengan pengesahan dokumen-dokumen dari luar negeri. Untuk mengetahui bagaimana terobosan pengesahan dokumen publik tersebut, mari kita ikuti webinar ini. Selamat berdiskusi. Shalom, salam Pancasila. Terima kasih Bung Berry yang Sama-sama. sudah mendapat acara kita. Ya, Bung Berry dalam segala kesibukannya terus dia berkarya melalui IKMH UKI dan juga karya-karya lain di Pradi dan sebagainya. Kita akan masuk ke dalam diskusi kita. Tapi sebelumnya kita akan mengetahui yang dokumen publik itu apa sih? Dokumen publik itu bisa ijazah, akte lahir, akte kawin, akte cerai, surat kuasa, surat kematian, sertifikat tanah, sertifikat kekayaan intelektual, ataupun dokumen-dokumen dari instansi atau pejabat yang dokumen
orang yang mau menjual misalnya atau mau sekolah ke luar negeri atau mau berbisnis. Jadi nanti kita akan belajar apa itu legalisasi, apakah itu legas melalui konvensi aposti yang sekarang menjadi domainnya Kementerian Hukum. Ini akan disampaikan, ini sesuatu yang baru karena baru tahun 2022. Walaupun Perpresnya tahun 2021. Kita sudah meratifikasi konvensi aposti ini sehingga ada beberapa negara yang sudah meratifikasi, lebih dari 100 negara yang sudah meratifikasi konvensi aposti ini, sehingga orang-orang yang mau bersekolah atau orang-orang yang mau berbisnis atau orang-orang yang mau menjual warisan atau membuat PT itu tidak perlu melegas dengan berbagai instansi seperti sebelumnya. Kita akan benarkan paparan dari pihak Kementerian Hukum yang cukup pakar, yaitu Dr. Alpius Sarumaha SHMH. Beliau saat ini direktur ya, saya direktur pengundangan, penerjemah dan publikasi perundang-undangan Kementerian Hukum, dan juga beliau dosen terbang di berbagai kampus, dan juga beliau alumni S3-nya dari Fakultas Hukum Brawijaya. Dengan segala hormat, kami persilakan Dr. Alpius memaparkan paparannya. Silakan. Perlu Baik, terima kasih atau Bu dibantu? Dok. Ya, makasih Bu Dr. Diana dan Pak Ketua tadi Pak Sidabutar ya. Mohon izin tadi Pak Sidabutar ya. Iya. Amin. Dan Amin. baik, Bapak Ibu peserta, teman-teman peserta webinar pada saat ini, pertama sekali tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan waktu. Sesungguhnya apa yang akan disampaikan pada saat ini nanti lebih pada sebenarnya penegasan saja, karena sesungguhnya pembeda antara apostile atau sebutannya disebut aposti dengan legalisir yang pada umumnya yang sekarang kita lihat memang nanti letaknya hanya pada terjadinya percepatan-percepatan dengan kita menggunakan legalisasi dengan sistem aposti ini, apostile penulisannya. Bapak Ibu teman-teman yang saya hormati, pada saat ini tentu kita harus pahami dulu apa yang disebut dengan aposti tersebut ataupun apostile penulisannya. Penyebutannya aposti. Mungkin bisa dibantu Bu Moderator, Bu Diana untuk menampilkan file paparan yang tadi saya kirim. Baik, teman-teman, sesungguhnya melihat keadaan ini, aposti itu sudah jelas ya, definisinya itu tidak lain seperti yang ada di monitor Bapak Ibu semua, bahwa kalau aposti itu sendiri, ini sebuah tindakan untuk mengesahkan tanda tangan, kemudian cap ataupun stempel, demikian juga segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan untuk diverifikasi. Dan ini definisi ini ada di Permenkumham seperti yang kita lihat di nomor 6 tahun 2022, di mana memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua lebih awal dan juga oleh moderator Bu Dr. Diana bahwa memang tahun 2021 kita sudah keluar peraturan Presiden untuk mengaksesi yang namanya aposti ini. Dan ini baru terlaksana, baru kita laksanakan efektifnya di 4 Juni tahun 2022. Kurang lebih sudah hampir 1,5 tahun. Tentu yang jadi pertanyaan sebenarnya apa bedanya ya? Legalisir yang selama ini yang biasa kita lakukan dengan yang sekarang ini ada. Kalau dulu kita secara konvensional ya, kalau dulu kan misalnya kita mau melegalisir ijazah kita, mau kita bawa ke luar negeri misalnya, itu kan pertama kita harus ke Kementerian Pendidikan, baru kita ke Kementerian Luar Negeri, baru kita ke kedutaan besarnya, baru kita ke konsul, baru Kementerian Hukum dan HAM. Itu sampai 5 tahap.
Dan kita bisa bayangkan berapa lama itu. Berapa lama prosesnya dan berapa dana, waktu, dan habis untuk itu. Variasi lagi. Satu lembar legalisir juga variasinya berbeda-beda. Teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat ini tentu kita melihat bahwa pemerintah mencoba memberikan bagaimana terjadi pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, cepat pelayanannya, kemudian juga tidak memakan waktu, kemudian biaya juga yang besar. Akhirnya, pemerintah Indonesia melihat bahwa ini sangat perlu. Dan pada akhirnya kita mengaksesi konvensi Aposti itu, dan sampai dengan saat ini kita lihat bahwa eh, ada 125 negara, tahun 2023 kemarin, 125 negara dari total 193 negara anggota PBB kita lihat sudah mengaksesi yang namanya Aposti ini. Artinya, semua ketentuan-ketentuan yang ada di Aposti itu, semuanya kita ikut, kecuali nanti ada beberapa poin yang dikecualikan. Tentu ini sesuai dengan kebijakan ataupun arah dari pemerintah negara Republik Indonesia. Di slide berikut, bahwa karena yang akan dilegalisir itu adalah dokumen, maka tentu kita perlu tahu dokumen-dokumen yang dimaksudkan itu apa. Bisa kita lihat pada slide berikut. Silakan, Bu. Slide berikut. Bentar, Pak. Agak Nah, ini dokumen-dokumen itu adalah berupa surat tertulis atau tercetak yang ditantangani oleh pejabat yang berwenang dan sebagai bukti keterangan. Jadi nanti ya, tentu dokumen-dokumen yang akan dilegalisir secara Aposti ini adalah dokumen-dokumen seperti yang dimasukkan dalam dokumen publik ini. Di slide berikutnya, nanti juga akan lebih tegas bahwa mana dokumen-dokumen yang akan diapostikan itu ada keputusan Menteri Hukum dan HAM yang membuat atau yang memberikan dokumen-dokumen mana saja. Tapi sebelum sampai ke sana, tadi dari awal juga sudah kita sampaikan tujuannya sebenarnya kenapa diadakan ataupun kenapa perlu yang namanya Aposti ini tidak lain sebenarnya adalah bagaimana supaya masyarakat bisa terlayani dengan cepat, khususnya di bidang layanan legalisasi yang selama ini kita lihat bisa sampai 5 tahapan, tapi dengan adanya legalisasi Aposti ini bisa satu langkah saja dan waktunya juga tidak terlalu lama. Tentu berlaku semua aturan-aturan apa yang dilegalisir di Indonesia melalui Aposti ini, maka bagi 125 negara yang bergabung menjadi yang mengaksesi konvensi Aposti ini, tentu akan bisa menerima apa yang diaposti di Indonesia. Berarti negara-negara yang belum menerapkan Aposti ini, mereka akan pasti, atau bagi kita yang memang berurusan dengan katakanlah ijazah ataupun yang lainnya, tentu akan dilakukan secara legalisir manual atau legalisir konvensional. Teman-teman semua, tentu juga arah pemerintah kenapa membutuhkan atau kenapa menjadi suatu hal yang penting untuk menerapkan legalisir Aposti ini tidak lain untuk memberikan kemudahan bagi investor untuk menanamkan berinvestasi di negara Republik Indonesia, karena kita lihat seperti apa juga persyaratan-persyaratan yang begitu rumit ya untuk mengurus sebuah perusahaan atau untuk melakukan investasi yang begitu banyak aturan-aturannya. Maka pemerintah memikirkan salah satu cara untuk bisa mempercepat adalah dengan adanya legalisasi dengan sistem
aposti yang pada saat ini kita dengar. Pada slide berikut, ini juga memberikan sebuah penegasan kepada kita pada slide berikut. Slide next. Silakan Bu, di suaranya nggak terdengar. Nah, tadi sudah sampaikan bahwa ada 125 negara yang sudah bergabung. Tapi kalau lebih lengkapnya bisa dilihat nanti di tautan seperti yang ada negara aposti. Bisa dilihat nanti bit.ly, negara aposti. Itu bisa kita lihat. Ini saya yakin ini sudah bertambah. Ya, sudah bertambah. Sehingga berarti nanti negara-negara pihak ini apabila ada legalisir aposti ya, dari Indonesia, maka 125 negara ataupun negara seperti yang ada di negara aposti itu, di tautan itu, akan menerima semua legalisir yang dilakukan melalui aposti. Demikian juga negara-negara yang lainnya yang akan ke Indonesia tentunya, maka dokumen-dokumen publik yang dilegalisir di negaranya juga akan diterima oleh kementerian ataupun lembaga yang ada di Indonesia. Teman-teman semua, di slide berikut tentu kita akan disuguhkan di next. Slide berikut, Bu. Tentu kita diingatkan bahwa memang belum lama ini, ya, belum lama, tetapi kita melihat manfaatnya dan seperti apa grafik permohonan untuk aposti ini begitu banyak sekali. Ya, begitu banyak sekali permohonannya, sehingga pada kesempatan ini tentu memberikan gambaran kepada kita bahwa betapa pentingnya melegalisir semua dokumen-dokumen kita, tentu dokumen-dokumen yang dibutuhkan di negara yang dituju, kita pergunakan legalisir ataupun penerapan aposti terhadap dokumen-dokumen yang akan dilegalisir. Pada slide berikut, silakan slide berikut, Bu. Ini agak nah. Tentu teman-teman bertanya-tanya, kenapa Kementerian Hukum dan HAM terlalu banyak pekerjaan Kementerian Hukum dan HAM? Nah, pada saat ini tentu kami harus sampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM yang ditentukan sebagai kementerian yang memiliki otoritas yang kompeten untuk melakukan legalisir dengan aposti. Karena memang sudah ditunjuk sebagaimana pada surat yang ada pada saat piagam aksesi yang ada di hadapan teman-teman semua, bahwa Kementerian Hukum dan HAM sebagai otoritas yang berkompeten. Sehingga aposti ini ada di Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Dijen AHU. Dan perlu juga kami sampaikan, artinya sekarang ini hampir seluruh Kementerian Hukum dan HAM kantor wilayah sudah menerapkan, bahkan pencetakan terhadap aposti ini dilakukan, sudah bisa didapatkan di kantor wilayah. Sudah bisa kita dapatkan cetak di kantor wilayah. Artinya kalau ada teman-teman mahasiswa atau yang punya kepentingan untuk mengaposti terhadap dokumen-dokumen publik yang dipergunakan di negara yang dituju, maka tidak perlu berbondong-bondong ke Jakarta. Ya, tidak perlu rame-rame ke Jakarta. Kalau kita lihat di Jakarta, memang ada di Kuningan City, ya, ada juga di Gambir, ya, di Senen, ya, Cikini maksud saya. Tapi pada saat ini saya sampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM bukan yang lain,
yang memang diberikan kewenangan untuk legalisasi aposti ini. Teman-teman semua, next. Slide berikut. Bu, slide berikutnya di next. Nah, ini saya pikir hanya dasar hukum saja. Saya pikir tidak perlu nanti bisa dibaca-baca. Itu yang mendasari bagaimana pelaksanaannya, bagaimana mekanismenya dalam pengajuan aposti ini. Seperti apa? Ya, ini dasarnya nanti bisa dibaca di Perpres dan juga di Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Yang berikutnya, slide berikutnya. Aposti itu sebenarnya seperti apa wujudnya? Nah, ini seperti ini wujudnya nanti. Jadi kita bawa asli ataupun legalisir sebagaimana yang diinginkan oleh negara yang dituju, maka tentu nanti akan dilakukan legalisir terhadap itu di aposti yang keluar nanti seperti ini modelnya. Jadi ada 10 item, nanti di sini, termasuklah capnya, termasuklah logonya, termasuklah hologram dan sebagainya. Nah, inilah modelnya seperti ini, satu lembar ini. Itulah yang disebut dengan apa? Lembar legalisir yang aposti. Nah, tentu di halaman belakangnya itu nanti akan dilampirkan apakah aslinya atau fotokopinya atau aslinya atau legalisirnya yang diinginkan atau lembar fotokopinya yang diinginkan untuk diaposti. Nah, ini sangat tergantung nanti di negara yang akan dituju. Makanya pada saat ini perlu saya sampaikan, bagi kita yang mau ke luar negeri, bagi kita yang mau ke negara yang dituju, maka alangkah lebih baiknya kita pastikan dulu yang dibutuhkan oleh negara yang dituju itu apa? Legalisir dari ijazah kita untuk diapostikan atau legalisir asli dari ijazah kita untuk diapostikan. Kenapa? Ini perlu supaya tidak terjadi pengulang-ulangan gitu loh. Dan ini juga membantu, kita juga mengedukasi teman-teman dan masyarakat. Kumham tentu mau menerima seberapa banyak yang mau diaposti, Kumham pasti akan terima. Kenapa? Karena ini juga akan terkait dengan PNBP. Artinya semakin banyak, ya PNBP juga semakin banyak. Nah, sehingga teman-teman semua setelah melihat wujud aposti ini seperti ini, maka tentu kita akan menjadi bijak nanti. Dokumen apa saja tentu yang akan kita apostikan. Yang sudah tentu yang diapostikan di Indonesia itu akan berlaku di negara-negara yang mengaksesi aposti. Pada slide berikutnya, di sana kita melihat bahwa dokumen-dokumen yang akan masuk diapostikan itu sudah ada di Keputusan Menteri Hukum dan HAM tahun 2022 seperti yang ada di monitor ataupun yang ada di layar kamera Bapak Ibu semua dan teman-teman semua. Artinya, inilah untuk saat ini jenis-jenis dokumen yang akan kita terima untuk dilakukan aposti. Walaupun sebenarnya ya kita harus akui bahwa ini akan terus berkembang dan bahkan sebentar lagi keputusan menteri ini akan berubah, akan menjadi semua dokumen akan kita terima untuk dilakukan aposti. Kita akan terima. Kenapa? Ya silakan saja mungkin itu menjadi sebuah kebutuhan. Tapi kita ingatkan bahwa kalau banyak juga diaposti, bagi kita tidak ada masalah. Karena ini juga akan
tentu PNBP kan ada. Tapi kami perlu ingatkan, tentu supaya kita bijak, supaya kita juga tidak begitu saja, maka perlu kita memilah-milah mana dokumen-dokumen yang memang harus diapostikan. Nah, teman-teman semua, karena sekali ini diapostikan, maka dokumen-dokumen yang diapostikan itu tidak ada batasan waktunya, kecuali kalau misalnya surat keterangan kepolisian atau surat keterangan lain yang memang menstate bahwa masa berlakunya sekian hari, sekian bulan, ataupun sekian tahun. Jadi nanti tolong teman-teman baca di keputusan Menteri Hukum dan HAM ini, mana saja dokumen-dokumen yang akan diapostikan dan yang akan dikecualikan. Di slide berikut, kalau dulu kita melihat teman-teman, di slide berikut, next, diingatkan pada saat kita memang memohon untuk melakukan legalisir dengan aposti ini, maka pastikan dulu teman-teman itu mau pergi kemana. Karena negaranya beda-beda memang keinginannya. Contoh tadi ijazah. Kalau mau dilegalisir ijazahnya, apanya? Fotokopinya atau aslinya. Ya. Kemudian pastikan maksud tujuan di negara yang dituju dalam rangka apa? Mau ke sana cari kerja, belajar, atau mau kawin. Nah, itu dipastikan dulu. Ini sangat berdampak pada keputusan kita untuk mengapostikan dokumen-dokumen yang mau kita apostikan secara aposti. Mau kita apostikan dengan cara aposti yang sekarang ini. Nah, kemudian pastikan dokumen berbahasa apa yang dimintakan dan yang asli atau fotokopi. Nah, tentu kalau misalnya nanti negara yang dituju menginginkan bahasa asing, misalnya bahasa Korea atau apapun, tentu nanti akan kerjasama dengan penerjemah-penerjemah resmi untuk menerjemahkannya. Dan yang kita terjemahkan itu, itulah yang akan digunakan, yang akan berlaku di negara yang dituju. Nah, teman-teman semua, ya, di slide berikut, saya juga mau menyampaikan, di slide berikut, di slide berikutnya, bagaimana alurnya? Jadi alurnya sederhana sekali. Nanti teman-teman semua dibuka saja apostile.ahu.go.id. Jadi dilakukanlah penyampaian permohonan melalui aplikasi ini. Nah, coba nanti dibaca-baca, dibuka dulu di tes. Baru ada verifikasi permohonan, ada pembayaran PNBP, dan seterusnya ada penerbitan sertifikat. Nah, ini alurnya. Nah, kalau dulu yang alur yang lama kita lihat ya, kita kalau misalnya itu KTP atau yang sejenisnya, kita tentu ke Dukcapil dulu. Baru ke Dukcapil kita pindah lagi ke kementerian yang terkait, kedutaan besar, kemudian konsulatnya, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM. Jadi panjang ceritanya. Sekarang dengan sistem aposti ini sudah semakin mempermudah. Cukup diklik nanti aposti.ahu.go.id, di sana teman-teman akan dilayani dengan cepat. Nah, kalau selama ini untuk melegalisir secara manual bisa sampai berbulan. Bahkan waktu, kemudian biaya, maka dengan adanya aposti ini akan memberikan kemudahan-kemudahan. Teman-teman semua, tentu saatnya juga kita akan melihat seperti apa kalau sebuah permohonan bisa diterima, ditolak, ataupun bagaimana supaya sebuah permohonan
yang sudah selesai itu untuk diserahkan kepada pemohonnya. Dan bahkan juga kita melihat bahwa di Permenkumham kita juga sudah disampaikan bagaimana permohonan yang dikembalikan serta apa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Teman-teman semua, tentu saya tidak perlu membaca ini pasal-pasal terkait dengan ini. Saya cukup menyampaikan di monitor bahwa sesungguhnya saatnya permohonan yang tidak memenuhi syarat tentu akan ditolak, dan bila sudah memenuhi syarat maka dia akan dinotifikasi, akan diingatkan untuk dilakukan pembayaran, dan setelah itu akan dilakukan pencetakan. Teman-teman semua, pada slide berikut saya mau sampaikan slide berikut. Coba slide berikut. Tempat lokasi pencetakannya di mana? Nah, ini yang barangkali teman-teman perlu tahu. Nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu bingung melihatnya. Di sini ada di galeri layanan di daerah Cikini, ada di Mall Kuningan, ada di Lipo Mall, Puri, dan semua kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Republik Indonesia ini. Kita bisa cetak. Jadi kalau misalnya ada yang domisilinya di daerah mana, nggak perlu ke Jakarta. Cukup dilakukan pencetakannya di kantor wilayah. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kemudahan-kemudahan yang ada ini sesuatu yang patut kita syukuri, karena sekarang untuk melakukan permohonan legalisasi ataupun aposti dengan sistem aposti ini cukup dengan satu langkah. Dan PNBP-nya juga tidak mahal-mahal amat. Hanya 100.000 per dokumen. Jadi bukan per lembar, Bapak Ibu. Per dokumen. Artinya kalau itu rapor yang akan dilegalisir, ya, kalau rapor yang akan dilegalisir kan lembarannya banyak itu. Nah, karena itu banyak, maka hitungannya itu adalah satu kesatuan dalam rapor itu, ya, satu kesatuan dalam rapor itu dihitung sama dengan 150.000. Ya, itu dihitung sama dengan 150.000. Teman-teman semua, ya, tentu sekarang ini apakah bisa digabungkan? Misalnya ada ijazah di situ, ada rapor, bisa nggak dilakukan seperti itu supaya menghemat pengeluaran? Maka sekali lagi, kalau itu menjadi sebuah kesatuan, maka itu dihitung 150.000, tapi kalau satuan-satuan yang lainnya, seperti ijazah, kan ada lembar depan dan lembar belakang. Lembar depan dan lembar belakang ada, maka itu menjadi satu kesatuan. Maka biayanya 150.000 PNBP-nya. Dan ini memang Kumham Halo Pak Alpius, suaranya hilang. tidak menentukan sendiri. Sudah terdengar? Halo? Ya, udah. Sudah terdengar ya? Saya baru naik lift ini, baru masuk ke ruangan saya. Oke. Nah, jadi tentu Bapak Ibu yang saya hormati teman-teman, pengurusan aposti ini tentu tidak menjadi hal yang sulit lagi pada kita. Jadi biayanya hanya 150.000 rupiah. Bapak Ibu dan teman-teman semua, selanjutnya next. Silakan Bu Diana, next. Udah habis Pak.
Hah? Udah habis. Masih ada satu lagi? Ini dia. Enggak, masih ada satu lagi sebelum itu. Satu lagi, halamannya satu lagi ada. Sebelum ini. Bukan. Setelah ini, setelah ini. Ini makanya memang ke depan ini harus apa Bu ini setelah ini Bu, setelah ini. Bukan di depan lagi di depan. Terus satu lagi ya ini. Setelah ini. Baik Bu, kalau sudah Bu, kalau sudah tidak ada udah Bu, nah, dicukupkan. Udah Bu, sudah. Sudah saja Bu, sudah. Ini ada satu lagi yang ini. Oh, nggak ada. Sudah Bu, nggak usah lagi, udah. Ya, memang kalau bisa ke depan memang ini secara langsung ya Bu ya, karena kita nggak gitu puas memang dari Zoom ini kurang kurang ini ya. Ya udah Bu, kalau nggak ini sudah nggak apa-apa. Oke. Baik, jadi begini teman-teman semua, sekali lagi bahwa intinya sebenarnya hanya memberikan sebuah informasi pada teman-teman semua bahwa sekarang ini kita sudah ada layanan yang namanya Aposti, artinya tidak perlu lagi melegalisir sampai lima tempat ya. Sampai 5 tempat itu tidak perlu lagi. Karena kalau kita melihat keadaan yang sebelumnya sampai 5 tempat, ini waktunya habis, uangnya habis, kan gitu ya. Ini ada yang lebih cepat ya dengan Aposti, dan kemudian ini juga waktunya ada yang bisa 1 hari selesai. Kemudian kalau kita juga misalnya ini berhalangan hadir, kita bisa wakilkan dengan tentu pakai surat kuasa. Jadi tidak ada masalah ya terkait ini. Jadi sekali lagi nanti untuk mengakses ini tentu kita pergunakan yang tadi apostil.ahu.go.id. Nah, itu yang kita pergunakan. Kita coba tes nanti. Ya. Kalau ada yang memohon apostil. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan negara-negara yang tidak melakukan atau meratifikasi ataupun mengikatkan diri dengan aposti tersebut? Bagaimana kira-kira? Nah, tentu akan berlaku layanan seperti biasa. Dilakukan legalisir seperti legalisir konvensional selama ini. Maka tadi menjadi penting teman-teman itu semua sebelum melakukan aposti, maka dilihat dulu negara yang dituju itu di mana. Apakah termasuk negara yang mengaksesi aposti? Kalau tidak, berarti berlakulah legalisir sebagaimana biasanya secara konvensional. Maka untuk melihat mana-mana saja negara yang memang sudah mengaksesi, tadi saya sudah sampaikan, teman-teman tentu bisa melihat ada negara-negara yang telah melakukan aksesi untuk itu. Yaitu posisinya 125 negara, dan nanti bisa dilihat juga perkembangannya di laman yang tadi saya sampaikan. Di sana jelas bisa kita lihat berapa banyak negara yang melakukan aksesi terhadap ini. Nah, sekali lagi, untuk mengaksesi aplikasi Aposti ini, nanti bisa ke apostile.ahu.go.id. Apostil.ahu.go.id. Nanti bisa kita lihat di sana
akan terlihat, akan langsung kelihatan bagaimana ada di sana yang namanya pendaftaran akun, kemudian ada juga di sana nanti untuk melihat bagaimana cara mengaktifkan akun, dan akan dilihat di sana akunnya berhasil apa tidak. Terus di sana juga akan didapatkan bagaimana login akun. Nah, tentu pada saat kita membuka akses itu, kita akan diajarkan di sana. Kemudian kita juga akan bisa melihat pengisian permohonannya seperti apa. Kemudian kita juga akan dituntun bagaimana dokumen yang dilegalisasi, misalnya pendidikan. Nah, tentu untuk melihat itu, apa nama-nama dokumen yang bisa dilegalisir, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada peraturan, bukan peraturan, ada keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor 1 AH 0301 tahun 2022, mana-mana saja dokumen yang bisa diapostikan. Saya ambil contoh ya, seperti misalnya dari Mahkamah Agung yang bisa diapostikan di Mahkamah Agung dan persetujuan Mahkamah Agung itu bisa salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, itu boleh. Kemudian salinan penetapan pengadilan itu boleh diapostikan. Kemudian akta cerai itu boleh diapostikan. Berarti di luar itu belum boleh. Kalau misalnya ada produk-produk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Nah, demikian juga kalau misalnya dari Kementerian Pemuda Olahraga misalnya. Misalnya bisa diapostikan sertifikat tenaga keolahragaan, pelatih, asisten, kemudian juga wasit. Nah, ini bisa diapostikan. Nah, jadi teman-teman semua, terhadap jenis dokumen yang tidak termasuk dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM ini, maka tentu berlaku prosedur legalisasi konvensional. Ya, jadi kalau konvensional ya berarti kan 5 tahapan ini harus kita lalui. Nah, sementara aposti ini dan negara-negara yang sudah mengaksesinya cukup 1 tahap saja. Kemana? Ke Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa Kementerian Hukum dan HAM? Karena Kementerian Hukum dan HAM ini merupakan kementerian yang diberikan otoritas untuk melakukan aposti ini. Bu moderator, teman-teman semua, saya pikir saya cukupkan sampai di sini terhadap penjelasan secara umum aposti ini. Tapi sesungguhnya bahwa ceritanya saja yang banyak ini. Iya. Kalau prakteknya nanti cepat. Makanya terkadang saya lebih banyak menyingkat-nyingkat daripada apa yang sesungguhnya ada dalam teori. Tapi langsung dikasih contoh prakteknya seperti ini. Enggak lama itu. Ya, jadi yang mau diaposti, yang tentu akan dilegalisasi itu Kumham nanti akan melihat tanda tangannya. Apakah memang ini pejabat pada saat itu yang punya kewenangan? Nah ini, nah terus Kumham dari mana dapatnya? Tentu Kumham bersinergi dengan kementerian-kementerian terkait pemangku kepentingan, seperti di sekolah, tentu mengkonfirmasi, melihat apakah benar pejabat pada saat itu adalah ini, apa benar stempelnya adalah ini. Nah, sekali lagi, terhadap stempel, terhadap tanda tangan, dan terhadap dokumen-dokumen seperti segel, itulah yang akan menjadi tanggung jawab daripada Kementerian Hukum dan HAM. Sementara konten ataupun isi yang ada di dalam, katakan ijazah ataupun seperti tadi ada nilainya dan lain sebagainya, tentu itu di luar tanggung jawab dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, teman-teman semua tentu nanti berharap bahwa keputusan Menteri Hukum dan HAM tahun 2020 tersebut silakan dibaca dokumen-dokumen yang bisa dilakukan aposti.
Jadi saat ini tidak terlalu lama, 3 hari selesai. Yang penting jangan lupa bayar, satu berkas hanya 150.000. Kalau di Australia itu hanya satu mangkok bakso. Kalau di Australia ya. Jadi sangat murah sekali. Jadi di beberapa negara berbeda nih. Kalau di Australia berbeda berapa harga postinya dengan di Indonesia. Nah, tentu dibandingkanlah kalau di Indonesia dengan di Australia. Satu mangkok 150.000 di sana. Sini kan 15.000. Berarti ya sangat murah sebenarnya ya. Jadi tidak terlalu mahal. Daripada habis waktu kita ke sana kemari, naik angkot lagi, naik Gojek, dan sebagainya. Ya nggak usah pergi kemana-mana lah. Ada yang mau melanjutkan studi, maka pertanyakan negara yang dituju mana. Karena kalau di Jerman beda lagi. Nah, ada bedanya. Karena ada negara yang meminta aslinya mana. Ada juga yang negara meminta legalisirnya. Legalisirnya diapostikan. Terus legalisir itu, ya kalau udah kita serahkan, ya dia akan minta lagi. Ada seperti itu. Maka memang menjadi bijak, kita pertanyakan dulu di negara mana yang mau kita tuju. Korea Selatan kah? Inggris kah? Kita tanya, apa yang dibutuhkan ke kita? Maka kita persiapkanlah itu untuk kita lakukan apostinya. Ya. Jadi teman-teman semua untuk tentu bertanya-tanya bagaimana caranya nanti untuk melakukan pengisian permohonan. Nah, tentu dibuka dulu nanti yang saya sampaikan tadi aposti.au.go.id. Di sana kita juga sudah dituntun seperti apa yang harus kita pedomani kalau misalnya ada pengisian permohonan. Maka di sana akan dituntun seperti kita memilih kalau diri sendiri, kemudian tentu disesuaikan dengan kartu identitas, tentu lampirkan kartu identitas, ya, format PDF. Kemudian kalau orang lain, tentu klik pilihan orang lain. Apabila mengajukanlah orang lain, isi data student KTP, kemudian surat kuasanya diupload. Misalnya ada di kampus sekarang ini 100 orang mengurus. Nggak perlu datang. Nah, nanti kita kasih orang lain, tentu ada yang diberi kuasa. Nah, diberi kuasa, maka yang memberi kuasa tentu akan mengupload surat kuasa yang didapat. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian tentu diuploadlah itu dan kemudian dilanjutkan. Nah, kemudian apabila tempat tinggalnya di luar negeri bagaimana? Maka akan muncul kolom-kolom tambahan. Nah, seperti itu, ya. Teman-teman semua, seperti apa juga pengisiannya juga sudah di sana ada aturan-aturannya. Tekniknya seperti apa. Nah, pada kesempatan ini tentu karena keterbatasan waktu, tentu kita tidak akan bisa membantu cara mengisinya seperti apa. Karena dibuka dulu aposti.go.id itu dia akan terlihat di sana guideline dalam pengisian. Tapi satu hal yang pasti pada saat ini terinformasi bahwa pada kita semua tentu tidak perlu lagi melakukan legalisasi konvensional pada saat dibutuhkan. Kita menuju negara-negara yang menganut aposti, 125 negara, dan lebih pastinya nanti coba diunduh, ya. Negara-negara mana saja, seperti tadi yang saya sampaikan di slide saya, bisa dilihat di Bitly itu negara-negara aposti, dan tahun 2023 ada 125 dari 193 negara yang jadi anggota PBB, berarti boleh dikatakan sebentar lagi hampir seluruhnya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi, capek, waktu habis. Nah, teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini.
Kurang lebih saya mohon maaf, dan selanjutnya mungkin ada yang bertanya, saya serahkan sama Bu moderator dalam ini Ibu Bu Diana. Oke, terima kasih Dr. Alpius. Sangat bernas, sangat mendarat ya, sangat praktis ya. Jadi aposti ini bisa untuk kerja, bisa untuk sekolah, kawin, waris, bisnis dan punya hal-hal lain yang ini. Terus dikatakan sama Dr. Alpius bahwa yang sudah meratifikasi konvensi aposti ini adalah 125 negara. Dan saat ini negara ada 195 negara. Yang anggota PBB adalah 193 negara. Jadi lebih dari 60% ya sudah konvensi aposti. Jadi mungkin saya kasih gambaran sedikit kalau seumpamanya legalisasi sebelum kita ratifikasi konvensi aposti ini yaitu tahun 2002 ya. Jadi belum 2 tahun ini berjalan di Indonesia. Jadi kalau Ibu Ayu mau menikah, ini contoh untuk menikah ya, dengan seorang Amerika, warga negara Amerika, dia harus legalisasi akte kelahirannya, KTP-nya di Dukcapil. Setelah pergi ke Dukcapil, dia pergi lagi ke Kementerian Hukum, ya imigrasi. Habis itu ke Kemenlu, habis Kemenlu masuk ke dalam konsulat negara kita di Amerika Serikat, ya kedutaan. Habis itu balik lagi ke kita, baru ngurus-ngurus. Jadi itu udah ada 5 atau 6 dan itu semua biaya dan ongkos yang kita warawirinya, nunggu dan sebagainya. Dan dengan konvensi aposti yang sudah kita ratifikasi ini, seperti Pak Dr. Alpius katakan bahwa hanya klik di dalam http://aposti.go.ahu.go.id karena ini masih dalam administrasi hukum dan umum di Kementerian Hukum ya, dan itu bisa di download, bisa di print kalau setelah disetujui sudah bayar PNBP, di download di Kanwil dimanapun itu berada maupun di Jakarta ada beberapa. Nah masalahnya kalau kita upload, kenapa sih kita harus pergi untuk ngedownload sertifikat ratifikasinya itu di tempat-tempat yang udah disetujui? Nanti kita tanya kepada Dr. Alpius, apakah itu bisa juga dikirim langsung kepada email pemohon atau yang memberi kuasa? Nah, ini ada teman-teman yang mau bertanya supaya kita hidup di tengah hujan yang sangat besar ini di BSD, saya nggak tahu di daerah lain geledeknya besar. Ini ada 2 pertanyaan di room chat. Saya bacakan. Selamat pagi Bapak narasumber, Dr. Alpius ya maksudnya. Saya ingin menanyakan, ini dari Aji Sidabalok ya. Ingin menanyakan bagaimana dampak dari sertifikat aposti terhadap suatu dokumen yang telah diterbitkan sertifikat aposti. Apakah hanya membenarkan form dari suatu surat tertentu atau apakah dengan sertifikat tersebut juga menjamin berikut kebenaran dari isi suatu dokumen tadi? Ini udah dijawab tadi sebenarnya, udah diterangkan sama Dr. Alpius. Tapi bisa dijelaskan kembali Dr. Alpius? Baik, makasih Bu Diana dan tadi Pak Sidabalok yang menanya itu ya. Jadi tentu aposti ini sebagaimana di dalam aposti itu sendiri bahwa yang akan kita cek kebenarannya, yang dipastikan kebenarannya itu adalah terutama yang menandatangani itu, tanda tangannya, stempelnya, dan juga segel-segel resmi yang ada. Artinya konten ataupun apa isi dari apa yang ditulis di dalamnya itu Kementerian Hukum dan HAM tentu tidak bertanggung jawab. Karena bagaimanapun kan itu sudah ditandatangani ya oleh pejabat yang sah pada saat itu. Udah distempel. Berarti itu kan sudah resmi. Tentu tidak ada alasan bagi kita untuk mengutak-atik itu. Benar. Nah begitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi konten ataupun isinya itu di luar tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM. Ya, jelas ya Pak Haji Sidabalok ya. Jadi tentang kecap dan juga tanda tangannya, bukan tentang isinya. Ya, isinya adalah tanggung jawab
pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut ya, dan juga para pihak yang ada di dalam dokumen itu. Dan juga di sini ada yang kedua. Nah, bagaimana proses apostil untuk dokumen dari luar negeri? Tadi dijelaskan sama Dr. Artius bahwa apostil itu adalah dokumen dalam negeri yang mau ke luar negeri. Ya, sekarang ditanyakan bagaimana proses apostil dari dokumen luar negeri yang bukan apostil di Indonesia. Dibilang juga, apakah sertifikat halal bisa diapostil? Alpius. Nah, jadi apa halal di Indonesia belum tentu halal di negara lain ya. Tapi silakan Dr. Alpius menjelaskan bagi teman-teman yang mau bertanya langsung kalau ini ya, presiden ya. Dr. Alpius. Halo Dr. Alpius. Halo. Ya. Dr. Alpius lagi di satu tempat yang agak ramai ya? Enggak ada tamu saya nih. Justru suara ada yang bocor di situ. Oh, ini dikatakan bagaimana proses apostil dari dokumen luar negeri dan juga sertifikat halal bisa nggak diapostil? Ya, jadi begini. Sebagai negara yang mengaksesi apostil, berarti 125 negara ini kan sudah sepakat ya. Apa yang diapostikan di negara lainnya, begitu masuk di Indonesia, Indonesia harus bisa menerimanya. Harus bisa menerimanya. Ya. Karena udah sepakat gitu loh. Apa yang dibuat di Indonesia, maka juga negara yang dituju harus siap menerimanya. Tetapi tentu masing-masing negara kan punya apa ya? Pasti ada perbedaan-perbedaannya. Makanya begitu kita mau mengaposti, maka kami sarankan pertama sekali harus ditanya dulu dipastikan dulu negara mana yang mau dituju dulu nih. Ya. Nah, setelah melihat negara mana yang dituju, tentu akan ada gambaran kepada kita. Baru negara yang dituju itu dalam rangka apa? Mau kawin, mau nikah, atau mau studi. Nah, gitu ya. Kemudian dipastikan dokumen apa saja yang dimintakan instansi negara yang dituju, apa dokumen yang diminta, maka dicatatlah itu. Kemudian ada juga negara yang ditujukan, oke, aposti, tapi saya mau dibuat dalam bahasa apa gitu dong. Bahasa Inggris atau apa. Maka tentu nanti disinilah fungsi dari penerjemah tersumpah kan. Akan melakukan apa? Menerjemahkan itu yang kita apostikan. Kemudian kita juga pastikan jumlah dokumen yang diminta untuk diapostikan berapa. Nah, kenapa ini kalau nanti nggak jelas berapa, apostikan begitu banyak, lah kan babak belur juga, dan dananya kan lumayan tuh, satu bundel itu, maksud saya itu satu kesatuan itu kan 150.000. Iya. Ya, jadi maksudnya dia satu set ya, misalnya satu kesatuan kan rapor. Jadi rapor itu kan bisa 10 halaman. Jadi bukan kali 150.000 per halaman, tapi dia satu set itu, satu kesatuan. Nah, jadi seperti ijazah kan biasanya ada nilai di belakangnya ya, ada nilai. Berarti kan 2 lembar 2 halaman ya. Tapi bayarnya itu tetap satu. Karena itu satu rangkaian, satu kesatuan. Itu. Nah, terus ada satu lagi Pak Dr. Alpius. ya. Sertifikat halal perlu nggak diapostikan? Wah, itu memang kita tidak tidak disebutkan di sana karena kita sudah dibatasi untuk saat ini, yaitu di keputusan Menteri 01 03 01 tahun 22
mana dokumen-dokumen yang termasuk untuk diapostikan. Tadi saya sebutkan sama kita, kalau misalnya di contoh, kita ambil di Kementerian Agama, buku nikah, kemudian sertifikat halal, termasuk terhadap dokumen-dokumen. Ya, jadi gini ya, daftar jenis dokumen layanan legal aposti sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM itu, kalau dia Kementerian Agama ada 13. Ya, buku nikah, kemudian akta hibah, akta wakaf, dan termasuk tadi sertifikat halal yang barusan Ibu pertanyakan. Transkrip nilai, ijazah madrasah, nah kemudian ijazah perguruan tinggi keagamaan negeri, misalnya PTKN, nah ini termasuk. Jadi ada 13. Ya, 13 yang dokumen. sesuai dengan, jadi untuk lebih lengkapnya nanti saya sarankan itu dibaca. Karena kita kan nggak semua hafal ya. Ya, nanti Nggak saya kirim. semua hafal, jadi itu yang menggait kita. Nah kemudian kalau di Kemendikbud, apa saja, juga di sana di Kemendikbud itu sudah dibatasi ada 16. Ijazah, transkrip nilai, sertifikat kompetensi, sertifikat pendidik, kemudian juga ada surat keputusan tentang tunjangan profesi. Nah, itu bisa saja diapostikan. Surat keterangan mengikuti pelatihan, dokumen kebudayaan lainnya seperti dokumen pendidikan lainnya juga, sertifikat penetapan warisan budaya tak benda. Nah, ini juga termasuk yang bisa diapostikan. Ya. Dokumen nomor registrasi sekolah, dokumen nomor unik kepala sekolah, nah, gitu ya. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan STPL kita itu, nah, ini juga bisa dilakukan aposti. Jadi perbincangan saya dengan teman-teman pada minggu yang lalu, bahwa nanti keputusan menteri ini akan dilakukan perubahan. Jadi nanti kita tidak membatasi diri lagi. Semuanya bisa diapostikan. Ya, kecuali kementerian lembaga yang mengecualikan diri terhadap kegiatan-kegiatan yang masuk dalam aposti ini. Ya. Baik, teman-teman, tentu intinya adalah selain dari negara-negara yang menganut atau menerapkan sistem aposti ini, selain itu tentu menggunakan legalisasi konvensional, legalisir konvensional. Ya, makanya ditanya dulu gitu. Kalau ternyata negara yang dituju belum meratifikasi aposti, maka berarti pakailah legalisir yang konvensional. Demikian saja Ibu Diana. Terima kasih Dr. Alpius ya. Ini ada satu lagi pertanyaan tentang apakah dari Pak Imam Setiadi, kurator dari Semarang. Beliau menanyakan apakah sertifikat aposti itu berlaku untuk setiap negara. Tadi sebenarnya udah dijawab, dan atau dibuat atau dimohonkan secara khusus masing-masing untuk setiap negara. Ya, terus habis itu dikatakan juga Pak Imam juga, apakah aposti itu juga ada jangka waktunya? Ini pertanyaannya dua, ada jangka waktunya. Jadi saya ingat pertanyaan, ada seorang laki-laki yang ingin melihat jangka waktu surat nikahnya. Nah, sekarang ditanya, apakah sertifikat aposti itu ada jangka waktunya? Silakan Dr. Alpius. Baik. Jadi sertifikat atau aposti ini tidak ada jangka waktunya untuk selama-lamanya, ya tetap, kecuali tentu ada surat keterangan nih. Saya surat keterangan berkelakuan baik atau namanya, kan ada batasan waktunya ya. Maka tentu akan mengikut sesuai dengan batasan waktu yang ada di
dokumen yang diapostikan tersebut dengan sendirinya. Kan seperti itu ya. Demikian Bu Diana. Ya, makasih. Sebelum masuk lagi ke pertanyaan, ini dari Ibu Nurul. Siap-siap Pak Madisin langsung bertanya secara langsung ya. Tapi satu sebelumnya dikatakan, ini dari Ibu Nurul. Izin bertanya lagi Pak. Untuk sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga halal di luar negeri yang telah ada kerjasama aposti, apakah yang mengapostikannya diperlukan untuk proses importasi? Apakah lembaga halal yang mengeluarkan sertifikat eksportir di negara asal atau importir di Indonesia? Ini dikatakan bahwa ini adalah halalnya dari luar negeri. Jadi bisa nggak ditransfer di aposti sehingga itu menjadi halal di Indonesia? Karena dia udah sama-sama meratifikasi, itu sebenarnya domain yang berbeda ya. Diratifikasi nih di negara si X, terus di aposti masuk ke Indonesia, apakah itu menjadi halal di Indonesia? Nggak perlu lagi proses sertifikasi halal. Silakan Dr. Alpius. Tentu batasannya sangat tergantung pada tadi yang saya sampaikan, bit.ly negara aposti. Nanti dicari ya. Berarti kalau sudah menyepakati mengaksesi konvensi aposti ini, maka apa yang ada di sana ya tentu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerimanya. Asal di Nah, sana seperti itu. Asal di sana Nah, sudah menjadi domain yang dokumen yang ya, bisa diaposti ya. makanya sangat tergantung dari, kan kita Indonesia kan mengaposti, mengaksesi itu. Tapi ada hal-hal yang memang itu tidak oleh kementerian lembaga kita menganggap itu tidak perlu diaposti. Maka dia dikecualikan. Kan begitu. Makanya kalau di Indonesia sudah mengaksesi itu aposti ini dan kemudian sertifikat halal itu kita bisa mengapostikan, maka tentu negara lain juga yang sudah mengaposti ya tidak ada masalah kan. Ya. Jadi kita harus lihat tadi peraturan Menteri Kemenkumham nomor saya sudah upload peraturan menterinya di room chat, teman-teman sekalian bisa download. Jadi kita bisa lihat apa-apa aja yang bisa diaposti di Indonesia. Tapi kalau untuk negara yang lain kita harus cari di peraturan mereka. Tapi kita sebagai yang udah sama-sama ratifikasi nggak bisa menolak. Intinya begitu. Oke, silakan Pak Mahdisin sudah Ya, ingin bertanya. ya baik. Makasih Bu Moderator, Bu Diana. Izin Pak Direktur, memang agak berkaitan sedikit ya dengan yang tadi sebelumnya. Eh, ada permasalahan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja PP 39 tahun 2021. Hampir berbarengan terbitnya dengan Perpres Aposti. Di dalam pasal 128 ya, PP 39 128 berbunyinya redaksinya seperti ini. Registrasi sertifikat halal luar negeri berarti sertifikat halal yang dari sana itu diregistrasi ya, diajukan permohonannya oleh masing-masing importir ya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan melampirkan dokumen. Salah satunya adalah salinan sertifikat halal di sana disahkan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri, yang telah disahkan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri. Konsulat. Nah, ini yang agak berbeda dengan kebijakan aposti. Di dalam Permen Kumham nomor 6 ini, pasal 2-nya berbunyi, aposti itu digunakan hanya untuk dokumen yang diterbitkan di negara wilayah Indonesia. Nah, pasal yang tadi saya sebutkan itu sertifikat halal yang diterbitkan di sana oleh lembaga di sana yang disahkan oleh perwakilan kita di sana. Apakah ini bisa masuk kewenangan aposti karena dokumen itu miliknya negara sana? Nah, itu yang seluruh importir kemarin agak teriak, ini bagaimana? Barang kami mau masuk tahun ini akan diberlakukan, Pak. Tahun ini akan diberlakukan kebijakan registrasi ya. Produk tidak akan bisa masuk sebelum diregistrasi. Permasalahannya tadi, kami harus kemana? Jadi dia ke perwakilan nih sudah bawa sertifikat halal luar negerinya,
ditolak dengan alasan kita sudah negara aposti. Nah, penolakan ini saya lihat di Permenkumham agak agak terbalik lah. Ini yang dilegalisasi aposti ini dokumen yang diterbitkan di negara kita. Itu analisis hukum yang agak debatable-nya ya. Syukur-syukur sih memang lain hal kalau umpama sama-sama kayak kita nih keputusan Menteri Kumham yang nomor 1 tadi ada sertifikat halal. Dia juga sama menerbitkan dokumen apostinya dia di negara itu, sertifikat halal juga salah satunya. Itu lain hal. Bisa luntur ya, mungkin bisa runtuh ya norma tadi karena negara itu bisa mengeluarkan aposti. Mereka bingung kalau memang ini dokumennya yang ditetapkan aposti di negara sana, di mana dapat kita lihat. Nah, import itu pengen tahu, Pak. Kayak kita lah, keputusan Menteri Kumham, dia sudah jelas kita dokumennya apa saja. Nah, di sana dia masih kesulitan vokal poinnya. Bisa dicari di mana kalau kita di Jenahu tadi ya, dokumennya juga dalam bentuk keputusan menteri. Yang di sana mereka bingung nyarinya di mana vokal poinnya dan dokumen yang ditetapkan di negara itu. Itu Pak Direktur kira-kira ya beberapa permasalahannya ya aposti ini. Ya, makasih. Jadi sebenarnya ini yang bermasalah ini siapa ini sekarang ini? Ada Kalau hal kasusnya enggak? Kementerian Agama dan Perdagangan ya Pak ya? Ada, Iya, makanya ini ada kasusnya enggak? Jadi kita ada. mungkin karena kalau ada kasusnya di WA ke saya, di WA ke saya nanti saya akan coba tanyakan ini seperti apa. Tentu pada saat ini yang kita pahami bahwa negara-negara yang mengaposti maka tentu diapostikan di negaranya, ya itu juga berlaku di Indonesia. negara-negara yang dituju yang menganut aposti. Kan sebenarnya tujuannya memberikan kemudahan-kemudahan. Jadi Betul. tidak perlu lagi kita melakukan klarifikasi apa benar apa tidak. Tinggal kalau memang mau klarifikasi ya kan barcode-nya kan ada, tinggal mindahin aja cocok apa tidak. Nah, sama seperti di Kumham, ya kalau kita lihat sertifikatnya, kita lihat model kertas apostinya itu, begitu 10 item itu terpenuhi, maka itu tidak ada masalah. Jadi kan masing-masing negara ini kan memang beda-beda formatnya ya, beda-beda format daripada apostinya. Ya. Sekali lagi, kalau Anda seperti itu, nanti saya akan coba bicarakan secara khusus, karena saya kok nggak yakin ya, itu akan jadi masalah sama-sama negara yang memang menganut mengaksesi aposti kok masih mempertanyakan lagi. Lantas untuk apa mengaksesi itu kalau masih mempertanyakan? Jadi disinilah kita memang harus menaruh asas kepercayaan, kan percaya, Betul. gitu loh. Siap Pak Dir. Iya. Nah, jadi nanti Bu Ya, kasih ya, aja semua coba kasusnya. nanti kasih ke saya apa permasalahan yang ada. Hmm. Ya kalau sempat nanti malam saya ke situ sebentar. Saya tanyakan dulu ini seperti apa mekanismenya ini. Dan Ya, kejadiannya tolong diberitahu. Ini ya, tidak boleh kronologis terjadi. ya, sama PT-nya jelas. Ya, Hmm. ya Pak ya. Baik, mungkin Siap. itu Nanti saya sementara saya jawab. berikan narasi nanti ya. Siap. Berikan narasinya dan kejadiannya di mana. Saya akan Ya. coba. Nah kemudian, berarti kan negara yang dituju itu tidak nerima. Berarti ya? Indonesia yang nggak nerima. Indonesia Pak yang tidak Nggak terima. boleh sebenarnya. Nggak boleh, karena kita sudah sama-sama kan. Berarti halal yang di tempat lain nggak kita akui dong berarti. Iya, karena nanti nggak masuk uang halal Pak. Kan uang sertifikat halal Jadi ada operasinya, ada pihak pembayaran. kita Pak, pihak kitanya nih tidak mau karena memang satu kan kita sudah sama-sama negara aposti ya. Hmm. Yang kedua, loh kan ini dokumen yang diterbitkan oleh negara Anda. Kan saya ibaratnya kalau kan Indonesia hanya mengapostikan dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh negara kita. Iya, Gitu. yang di negara kita begitu sampai ke sana mereka nggak perlu mempersoalkan itu karena Oh iya, yakin. iya kalau yang kita ya, oke. Kalau itu sih Nah, terus kenapa kita di Indonesia tidak yakin? Hmm. Ya, harusnya karena sih. yang penanda tangan sih, penanda tangan dokumen sertifikatnya saja karena dari negara sana.
Enggak juga, makanya kan kita sebenarnya kan ini makanya jadi tanda tanya, siapa sih sebenarnya yang bermasalah? Personilnya yang menafsirkan itu atau apa? Karena begitu sudah Seperti men-state, mengaksesi apa yang dibuat dari sana, kemudian ke sini, ya kita wajib terima. Itu sah. Apa yang dari kita ke sana, wajib kita terima, kecuali ada yang keberatan. Misalnya keberatannya apa? Karena di sana dibatasi, oke ya, kalau putusan kejaksaan atau dari kejaksaan, nah seperti Indonesia ya, oh ini tidak boleh diaposti ya, kecuali itu ternyata di negara kita, kita Dia posting. keluarkan itu aposti, sementara itu dilarang, itu yang nggak bisa. Ya, ya, ya. siap hadir ya, nanti saya berikan narasinya. Ya. Tolong diberikan narasi nanti dan contohnya Ya. kita saya akan tanya langsung nanti yang mencetak-cetak di sini kan di dekat kantor nih. Ya. Ya. Langsung jadi ada Siap, Bapak. sat. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Tapi saya yakin sepertinya kok nggak yakin saya itu bisa terjadi gitu loh. Kecuali kita tidak percaya dengan apa yang dibuat oleh orang lain, maka orang lain juga kan pasti tidak percaya dengan apa yang kita buat. Benar. Ya. Ya kita Ya. kan memastikan bahwa tanda tangan ini loh orangnya. Dan tanda tangannya ini lurus, tidak belok-belok. Stempelnya juga, stempelnya ini loh. Stempelnya seperti ini. Kalau berbeda saja stempelnya, ada hurufnya yang mencong-mencong sebagainya, pasti kita apa? Ini sudah palsu. Dan sebelum kita nyatakan palsu, kita datangi. Apa benar tanda tangannya dan stempelnya seperti ini kan dicocokkan dengan dokumen-dokumen yang ada. Jadi kita di Kementerian Hukum dan HAM mengumpulkan ribuan. Bahkan Kita jutaan ya. pastikan, ya kita pastikan ini tanda tangannya kan ada yang sudah tidak ada lagi orangnya kan. Maka kita turun cari itu kemana. Coba bisa dibayangkan seperti apa kita turun yang mencocokkan sebagainya ada surat keterangan bahwa benar dari tahun ini ke tahun ini dia, sehingga begitu masuk di aposti itu langsung kelihatan dia. Oh ini palsu. Oh ini apa nih? Kemarin aja karena terdesak dia menjadi calon legislatif ini. Oknumnya buatnya aja ijazahnya. Aspal, asli tapi palsu. Kelihatan langsung. Nah, itu. Jadi Budiana luar biasa sekali yang mencoba membangkitkan kita dan mengajak semua supaya ini lebih dekat, lebih familiar ini aposti. Ya. Ya. Nah, ini makasih banyak ini Budiana nih. Sama-sama kita saling mensosialisasikan. Tapi baiknya ada kopi daratnya lah, maksudnya lebih enak loh Harus kalau onsite nih Pak, harus onsite. tatap Harus wajah onsite. langsung. Iya, Siap. ini The next. tatap maya begini nih. Saya nggak lihat yang cantik jadi tambah cantik. Saya lihat di sini. Oh gitu. Padahal Berapa ribu pesertanya nih Budiana nih? ada udah pada live ya. Sekarang tinggal 66. Oh, ini 66 ya. Live lagi. Maunya Oke, ini jangan ada satu lagi. live dilihat dulu inti. Kan ini Iya, penting harusnya. ini kan. Iya, e-sertifikat teman-teman tolong absen diisi ya supaya dapat e-sertifikat langsung ke dalam email saudara. Ini ada dari Nah, saya Abida Kurata. Ini Abida nih Bang atau Mbak ya. Izin bertanya, apakah setiap negara memiliki kebijakan aposti yang berbeda-beda? Ya, dijawab Misalnya terkait dokumen publik yang tadi otoritas yang kompeten. Jika iya, mengapa? Adakah kanal terpusat yang menginfokan terkait otoritas kompeten di setiap negara, negara yang pasti udah ratifikasi aposti yang bisa diakses oleh umum? Silakan, Dr. Albius. ya tadi kan saya sudah sampaikan dijawab. Dr. Diana ya, bahwa untuk silakan akses dulu negara-negaranya yang bit.ly negara aposti itu kan di situ nanti kelihatan ada spesifikasi keinginan-keinginan daripada negara-negara tersebut. Ada yang mengecualikan diri dari pasal berapa, ada seperti itu. Tentu akan dilihat dari peraturan perundang-undangannya mereka kan. Akan dilihat dari peraturan perundangan mereka seperti apa. Nah, jadi barangkali saya bisa bantu dengan keadaan itu.
Jadi negara A, bahkan bentuk sertifikatnya ada juga yang agak beda-beda. Yang pasti tetap peta, nggak ada yang sertifikatnya lonjong, nggak ada. Peta semua. Ya. Ya. Nah, hanya isinya, seperti kita kan ada 10 item, termasuklah stempel. Itu dihitung satu item. Kalau yang lainnya kan beda-beda. Ya, ada yang formatnya berbeda, tapi tetap di atasnya itu ada aposti. Kan seperti itu. Ya, jadi silakan nanti dibuka laman tadi yang sesat negara menerapkan aposti. Ya. Ya. Tadi ada 125 negara, tapi saya yakin ini bisa saja bertambah ya menjadi 129. Karena Ya. ada yang tahun 2023 juga sudah nanti menunggu untuk masuk. Begitu dia. Kalau kita kan baru kita keluarkan berlaku itu di bulan Juni tahun 2022. Walaupun kita Perpresnya tahun 2021. Ya. Nah, demikian saja Ibu Diana. Boleh Calon satu lagi? profesor. Ada satu lagi, Pak Dr. Alpius. Silakan, siapa? Boleh ya? Ah, boleh, boleh. Boleh. Baik, terima kasih Pak Alpius. Ini berkaitan dengan kasus yang baru-baru ini terjadi. Horas. Horas, tenang. Halo? Ya. Baik. Silakan. Ini berkaitan dengan kasus yang baru-baru ini terjadi menimpa beberapa mahasiswa dari Indonesia yang tadinya dikirimkan ke Jerman untuk mengikuti serangkaian pelatihan ya, yang kemudian juga menjerat beberapa orang, termasuk salah satu diantaranya dosen saya ini Pak dari Jambi ini ya, kemudian menjadi tersangka oleh Bareskrim. Nah, berkaitan tadi dengan penjelasan Pak Alpius yang bahwa begitu besarnya manfaat sebenarnya dari program apostille ini ya. Cuma ini kan hanya sebatas dari dokumentasi ya, dokumen yang pembenaran atau pengesahan lah. Tapi kalau saya melihat ya, sebenarnya tujuan dari apostille ini juga seharusnya juga dapat meminimalisir peluang-peluang terjadinya praktek-praktek kejahatan seperti yang menimpa beberapa mahasiswa-mahasiswa yang akhirnya berangkat ke Jerman sana dan harus pulang ya, bahkan mengalami malu sebenarnya ya, karena apa yang dijanjikan tidak ternyata demikian. Selain uang juga ada yang bahkan jatuh sakit. Bagaimana kalau Pak Alpius melihat hal yang demikian Pak? Kalau ini kan dari sisi kewenangan tadi program apostoli ini tadi kan hanya sebatas pengesahan dokumentasi ya Pak ya. Tapi kalau saya melihat seharusnya dengan dokumentasi seperti ini hal-hal yang buruk yang telah menimpa beberapa banyak mahasiswa tadi juga harusnya dapat dicegah ya. Jadi untuk kedepannya mungkin segala dokumentasi yang bersifat keluar harus tunggal Pak. Jangan ada lagi instansi yang lain menerbitkan hal yang sama, Pak Alpius. Ini hanya sekedar masukan saja, Pak Alpius. Iya, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Dr. Alpius. Ya, yang tentang kalau masukan ya kita terus terang silakan masukan ya. Tapi sepanjang tidak ada hukum positif yang mengatur untuk itu, dan tentu kita tidak bisa keluar dari kewenangan yang diberikan sebagai kompeten authority ya terhadap aposti ini, karena tadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa kalau aposti itu sendiri kan sudah jelas ya, tindakan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat, pengesahan cap dan atau segel resmi dalam dokumen yang dimohon berdasarkan verifikasi. Jadi dokumennya itulah terhadap 3 itu yang diverifikasi. Nah tentu kalau merujuk dari pasal 10 dari Permen Kumham tersebut ya, maka semakin jelas kepada kita bahwa sesungguhnya
pemohon tentu bertanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan aposti yang diajukan dan penggunaan dokumen hasil aposti yang bertanggung jawab untuk itu. Nah, mau kemana dipakai? Tentu kan kalau dimohon ke kita, tolonglah dulu dilegalisir ini Bapak. Karena di negara yang dituju membutuhkan itu. Syaratkan. Kan itu ya. Nah, ternyata dilakukan permohonan untuk itu karena mungkin di negara yang dituju menginginkan itu dan mereka di sana ternyata yang terjadi berbeda. Tentu itu memang sudah di luar kewenangan kita. Makanya sebelum ke sana ya hati-hati dulu. Memang banyak di Lampung. Kebetulan saya saat itu masih kepala divisi Lampung. Banyak yang mau kemana? Jerman. Ada cewek, ada cowok pergi ke Jerman. Banyak sekali yang mengurus itu. Kita bingung. Selamat lah ya. Oh, mereka sudah tamat. Mau ada magang kerja juga di Jerman. Mantap sekali. Itu mantap. Tapi kan kita tidak tahu di balik itu ada mafiosonya. Kita kan nggak tahu. Maka disinilah peran pribadi kita ya. Tentu harus hati-hati. Jangan mentang-mentang karena ke luar negeri. Woi, semangatnya luar biasa. Percaya. Kenapa emangnya di luar negeri gitu? Ada apa gitu? Ya, kita coba lihat. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Saya juga belum tahu apakah semua yang magang-magang kemarin udah kembali semua ke Indonesia atau memang ada juga yang berhasil. Kita juga nggak tahu. Ya. Nah, jadi tentu tidak bisa dikaitkan ini yang dibayar 150.000 PNBP-nya kalau ada apa-apa disuruh tanggung jawab. Kan tadi bilang tadi konten isi yang dia mau direvisi ya kita nggak tanggung Tanggung jawab. jawab pemohon ya. Baik, Ya baik ini Pak. tanggung jawab pemohon. Apa? Ya kita nggak perlu kan udah dicap kepala sekolahnya sebelumnya. Dia SMA ini, SMA 1 misalnya kan. Dari dicap ada nilai. Ya apa berani kita mengutak-atik gitu? Nggak berani lah. Ya tentu kita diberikan kewenangan sebatas 3 hal itu tadi. Kita lihat yang tangan ini benar nggak orangnya. Cara Ya, Pak Dokter Alpius suaranya hilang. kita datangi kantornya, kita datangi ininya. Nah, itu dia. Jadi terhadap 3 hal itu saja, Bapak. Kalau apa yang Baik. di luar dibuatnya setelah dapat itu ternyata dia kawin lagi di sana, waduh, lumayan pada saat dia kawin itu diceritakannya seperti apa enaknya sama kita. Pas dapat giliran masalah baru diceritakan ke kita. Kan nggak adil itu, Pak. Masih mending kalau ceritakan ke kita. Saya masih mau tanggung jawab lah. Tanggung jawabnya apa? Saya bertanggung jawab bahwa telah mendengar dia kawin. Telah mendengar dia. Masih bisa tanggung jawab sebatas itu. Dan ini kan tidak, Pak. Jadi memang sebuah hal yang harus dipisahkan antara legalisasi dengan aposti ini dengan akibat-akibat yang ditimbulkan setelah aposti itu kan terserah nanti apa yang di mana mau dilakukan. Nah, itu terserah. Nggak bisa lagi kita, woi jangan. Makanya di awal-awal kita wanti-wanti. Sebelum keluar, pastikan dulu negara yang dituju ini mau kemana, mau ngapain, tujuannya apa. Terus tanya dulu di negara yang dituju dokumen yang dibutuhkan apa. Pastikan dulu bahasa yang digunakan dalam dokumen itu apa. Kemudian pastikan jumlah dokumen yang dimintakan. Kan itu. Maka ini sebenarnya menjadi sebuah barrier, menjadi panduan supaya kita hati-hati di dalam apa melakukan kegiatan di tempat yang dituju itu sudah tergantung kepada si pemohon. Ya. Jadi kita ya legalisir, masuk PNBP ya sudah selesai. Sebatas tanggung jawab itu, konten tidak. Begitu teman-teman. Baik. Ya. Baik Pak, baik. Baik. Udah puas ya Pak Haji ya?
karena memang Pak Dr. Alpius bukan alat pemuas, jadi nggak bisa dipuaskan sesaat pada hari ini ya. Iya, memang Oke, saya ini bukan alat pemuas, memang saya ini. oke. Ini ada satu lagi Pak Dr. Alpius. Ini Apa itu? dari MRS. Siapa tuh MRS? Tolong disebutnya namanya supaya nggak ada yang ini. Dibilang gini, bagaimana kebijakan hukum Indonesia dapat memenuhi persyaratan aposti terkait pernikahan beda agama yang pernikahannya dilakukan di luar negeri, lantas di Indonesia pernikahan beda agama itu tidak diizinkan, dicatatkan dalam catatan sipil. Apakah sistem aposti Indonesia dapat mengakomodir administrasi seperti persoalan? Mohon pencerahan. Nih, udah makin banyak nih pernikahan beda agama yang dilakukan di luar Ya, negeri. ini kayaknya ada yang berencana kayaknya ini. Sepertinya. Jadi gini ya, Bu Diana dan MRS, nggak apa-apa kalau disingkat namanya. Tapi maunya harus jelas, karena bisa aja interpretasi ini Maluku Raya Selatan atau apalah namanya ini. Jadi begini, tadi kan sudah saya sampaikan ya, tentu sebagai negara yang mengaksesi, maka tentu sama-sama kita pahami apa yang disahkannya di sana. Maksudnya gini ya, apa konten yang ada di legalisir itu kita pahami bahwa itu benar adanya, telah dilakukan. Masalah di tempat lain itu dibolehkan dan kemudian masuk ke Indonesia, apakah kita akui itu sesuatu yang juga bisa ditiru tindakan itu? Tentu kita menurut aturan hukum-hukum kita yang ada. Tapi pada saat ini memberikan sebuah informasi bahwa di sana, di dokumen ini benar telah terjadi perkawinan beda agama, bahwa benar sertifikat ini, dokumen ini atas nama ini, isinya seperti ini, dan diakui itu benar. Nah sekarang bagaimana implikasinya di Indonesia? Apakah kita juga membenarkan itu? Sekali lagi, ini hanya memberikan informasi. Dokumen ini benar. Masalah bagaimana daya lakunya, nah itu sangat tergantung bagi yang menerima. Kan begitu. Ya. Nah tentu kita lihat lembaga apakah yang diperbuatnya, kelakuan yang diperbuatnya di sana, bisa kita nyatakan bahwa itu kelakuan itu juga diterima di Indonesia. Sekali lagi, fungsi kita adalah mereka negara-negara yang mengakses ini hanya mendapatkan informasi bahwa benar adanya apa yang ada di konten sertifikat tersebut. Itu saja. Terus bisa diterima ya. Kalau secara Indonesia mana bisa kita terima seperti itu. Ya, karena sah perjanjian. Tapi informasinya jelas. Ini bukan omon-omon. Nah, benar dia ini sudah ada insan melakukan pernikahan. Inilah dia menikah, tapi beda agama. Kan begitu. Nah, terus bagaimana dampak hukumnya? Terserah bagi yang melihatnya seperti apa. Ya kan? Bertentangankah? Apakah atau adakah? Namun kita tidak bisa kelakuannya ini seperti itu. Baik. Oke, terima kasih Dr. Alpius. Ya, kita sebenarnya mau banyak diskusi, tapi teman-teman bisa baca Permen Kumham tadi dan juga coba mengakses di https apostile tulisannya .ahu.id ya. Jadi kita coba lihat dan sebelum kita melakukannya kita coba lihat apa negara-negara yang sudah meratifikasi konvensi itu. Ya, dikatakan di sini bahwa Kemenkumham tidak bertanggung jawab untuk isi, bahkan tidak bertanggung jawab penggunaannya untuk apa.
Kemenkumham melalui konvensi aposti, melalui rezim aposti ini, dia hanya bertanggung jawab atas tanda tangan dan cap, bukan isi. Jadi dokumen ini pernah ada. Ya, itulah yang diaposti sehingga bisa diterima sama negara yang sudah meratifikasi. Dan dikatakan di sini daya berlakunya tergantung daripada peraturan perundang-undangan negara yang dituju dan peraturan kalau yang dari luar negeri peraturan perundang-undangan ada. Itu saja. Mungkin satu statement, dua kalimat Dr. Alpius sebelum kita menutup diskusi kita. Silakan Dr. Alpius, satu kalimat atau dua kalimat. Baik, makasih Bu Diana, Bu Dr. Diana dan teman-teman semua. Tentu saatnya mari kita kembali ke jalan yang benar. 5 langkah itu terlalu jauh sekali. Mari kembali ke jalan yang benar, legalisasi dokumen publik cukup melalui aposti di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Baik itu di pusat maupun di bawah pusat. Iya. Ya. Maksudnya kantor wilayah maksud saya, Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Kita pengen bersua, tapi saat ini kita belum bisa bersua secara onsite. Tapi the next acara kita akan undang Dr. Alpius, yang mungkin the next udah menjadi deputi atau udah menjadi dirjen ya. Amin. Kita doakan ya. Kenapa nggak sampai menteri aja? Oh amin. Dirjen. Bapak masih muda kok. Ya, kita ya. Bapak jadi menteri ya. Ya kan itu kita doakan aja, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya. Benar ya, itu, Pak. Kita doain ya. Ini 67 orang akan mendoakan Dr. Alpius Sarumaha SHMH menjadi Menteri Kemenkumham ya. Amin. 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 Sebelum kita menutupnya, tolong teman-teman buka kameranya supaya kita bisa foto bareng. Silakan. Siapa yang buka kameranya nilainya A ya Bu Diana ya. Amin. Oh iya. Bu Koni. Silakan tolong dibuka kameranya semua. Udah ya. Ini. Mantap nih Pak Alpius. Mana udah ganteng foto saya di sini Bu Diana. Lihat dulu kalau udah pas. Sudah. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Baik, sudah. Terima Thank kasih. you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak calon menteri. Ya. Amin. Next, ya. Itu yang benar. Iya, Ministri. Udah cocok banget. Terima kasih. Makasih. Ya, saya MRS itu Pak, Oh, Bapak MRS itu apa tuh? Rakyat Maluku Selatan, bukan ya? Tolong Pak Jerry Napitupulu, seorang advokat dan juga mahasiswa Magister Hukum UKI, menutup jam doa supaya rekreasi intelektual kita saat ini cukup membuat kita semangat dan juga kita dapat hal-hal baru tentang legalisasi dokumen publik. Silakan. Baik, Bapak Ibu, saya membuka menutup doa dalam agama Kristen, yang lain silakan ditutup dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, puji syukur buat hari ini, acara kami, webinar nasional mengenai aposte bisa berjalan dengan baik Bapak, dari awal acara tadi sampai dengan akhir ini. Bapak dalam surga, apa yang menjadi materi tadi yang diberikan oleh narasumber bisa menjadi acuan kami untuk mengedepankan aturan hukum dalam pelaksanaan di lapangan terkait dengan penerapan aposti. Dan juga buat kami masing-masing mengenai rencana agenda kerja hari ini, Tuhan bisa menyertai kami, bisa menyelesaikan aktivitas kami dengan baik.
inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama anakmu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jerry. Amin. 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 Dengan begitu kita sudah selesai. Tapi bagi teman-teman yang mau download daripada PPT, download peraturan ini peraturan Menteri Kumham Aposti, dan juga mau isi absensi sehingga dapat e-sertifikat, silakan. 15 atau 20 menit kita nggak akan tutup ya host, tapi teman-teman yang sudah mengisi silakan meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih. Sampai ketemu the next webinar kita. Terima kasih Dr. Alpi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sehat selalu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya keren Pak Alpius. Ya, keren. Apa nih yang keren? Fotonya apa-apa nih? Keren semuanya. The next ministry. Amin. Amin. Saya pamit duluan ya. Jadi teman ini host belum tutup. Jadi teman-teman yang mau download silakan. Terima kasih. Baik. Alpius. Saya juga pamit ya Bu. Terima kasih. Saya undur diri. Merdeka. Merdeka. Oras. Oras. Yaumu menjua-jua. Menjua-jua. Aloha, aloha. Aloha. Kai beritandu. Menjua-jua. Bless you. Terima kasih. Saya undur diri ya. Izin live ya. Oke Pak. Sukses Pak. Sukses selalu, Sukses, selalu ya. bahagia selalu. Amin. Amin.